Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Ketemu lagi dengan Kartika Lesmana, biasa dipanggil dengan Carles. Saya guru Teknik Pemesinan SMKN 1 Cikarang Selatan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membubut ulir segi 4. Seperti yang tampak pada layar, kita bisa melihat di sini adalah geometri dari ulir segi 4. Nah, di sini ada ukuran pitch ya. Dan celah alur ini sama dengan setengah pitch. Ya. Kedalaman alurnya, kedalaman ulir ya. Dalaman ulirnya ini setengah pitch juga ya, setengah pitch atau tinggi ulir ya, tinggi ulir. Lalu ada istilah lain yaitu lead. Lead itu kisar. Kisar itu adalah jarak satu lilitan. Sedangkan pitch jarak antara puncak ulir yang berdekatan. Ya. Pada ulir tunggal pitch sama dengan lead. Tapi pada ulir ganda 2, lead sama dengan 2 kali pitch. Ya. Lead sama dengan 2 kali pitch. Oke. Baik. Lalu bagaimana persiapan, apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pembubutan ulir? Pertama-tama adalah menyiapkan pahat ulir segi 4 ya. Ya, kita bisa lihat di sini geometri atau ukuran dari pahat ulir segi 4 ya. Lebar pahat atau flat dibuat setengah dari ukuran pitch ya. Misalnya pitchnya 6, berarti lebar pahatnya itu 3. Kemudian di sini ada sudut muka ya. Sudut muka ini dibuat dengan kemiringan sudut 8 derajat ya. Baik. Kemudian kita harus menghitung berapa kedalaman ulir atau depth of cut di sini. Ya. Kedalaman ulir itu sama dengan setengah pitch juga, ya. Setengah pitch. Artinya kedalaman dari puncak ulir ke kaki ulir ini setengah pitch. Nah, pada proses pembubutan, untuk proses pemakanannya kita akan memutar skala nonius eretan memanjang sejauh 1 kali pitch ya, atau 2 kali ini. Kalau di sini 3, berarti kita memutar skala nonius sejauh 6 mili. Baik, kita lanjut. Apalagi yang harus disiapkan, yaitu menyiapkan alat ukur ya, misalnya sigmat ya, atau mikrometer ya. Kemudian menyiapkan mal pahat ya, ini kita bisa lihat ini ada mal pahat ya, satu sisinya ini untuk ulir trapesium ya, satu sisi lagi ini untuk ulir segi 4. Lalu kita bubut benda kerja sampai ukuran diameter ulir tercapai. Misalnya diameter ulirnya itu 30 mili ya. Kita bubut benda kerjanya sampai 30 mili, dikurangi sedikit ya, kurang lebih 0,05 sampai 0,1 mili ya, untuk clearance ya antara poros ulir dan lubang ulir, supaya nanti ketika dipasangkan dengan murnya ulir itu bisa lancar. Kemudian menyeting spindle dengan kecepatan rendah, kurang lebih 50 sampai 300 rpm ya, tergantung parameter pemotongan. Cutting speed, tools, material ya, atau bahan dari pahat bubutnya, dan ukuran diameter benda kerja. Selanjutnya menyeting kecepatan otomatis pemakanan ulir sesuai dengan pitch. Misalnya SQ 24x4 ya, berarti pitchnya 4, maka kecepatan otomatis pemakanan ulirnya sama dengan 4 mm per putaran. Kemudian
menyeting posisi pahat dengan bantuan malpath ulir segi 4 ya, dengan bantuan ini. Kemudian menentukan titik nol eretan melintang dengan cara memutar spindle, menyentuhkan pahat ke benda kerja, mengenalkan nonius eretan melintang, kemudian memundurkan pahat, menggeser pahat ke kanan menjauhi benda kerja. Ya. Mungkin sedikit lebih jelas kalau saya coba jelaskan dengan sebuah simulasi. Ya, di sini saya pakai LED simulator ya. Nah, di sini hal yang bisa kita lakukan adalah ya, menentukan panjang benda kerja. Semisalnya kita ingin membuat SQ 30 kali 6 dengan panjang 100. Nah, di sini diameternya kita kasih 30. Kemudian keluarkan benda kerja. Ya. Sudah, kemudian tentukan pahat yang akan kita pakai. Kita tentukan pahat. Tadi kita akan membuat poros ulir SQ 30 kali 6. Berarti lebar pahatnya sama dengan 3 ya. 6 dibagi 2. Kita cari yang ukurannya 3. Nah, ini. Ya, kita taruh di pahat nomor 2 deh. Ya. Kemudian yang kita perlukan lagi sini pahat chamfer ya. Kemudian sama pahat turning. Ya. Rasa cukup. Oke. Baik. Ya, ini kita bisa perbesar. Oke, kita geser. Ya. Oke. Baik, sekarang kita menentukan RPM. RPM yang kita pakai tadi 50 sampai 300. Oh, kita pakai di sini 200 saja, 200. Ya, oke. Oke, baik, 200. Kemudian ini kita putar untuk penggunaan pahat. Yes. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita tentukan pitch-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan membuat ulir kanan ya. Ulir kanan. Nah, di sini kita pakai oke. Oke. Nah, ini ada sudah 6. Oke. Nah, kita pakai pitch 6. Oke. Lalu kita akan menyentuhkan mengenalkan nonius ya. Nah, sebelumnya kita nyalakan mesinnya dulu. Kita tes. Nah, kalau kita tarik ke atas, nah, dia berputar mendekati kita. Kalau di ke bawah ini
menjauhi kita. Baik, sekarang kita coba dekati dulu. Nah, deketin lagi. Op, ya. Sekarang kita akan sentuhkan ujung pahat ini ke sisi benda, ya, dengan cara menyalakan spindle, ya. Spindle. Kemudian kita majukan. Nah, kemudian pelan-pelan kita dekati sampai pahatnya menggores benda kerja. Lalu kita nolkan non-use-nya, ya. 0. Ya. Berarti kita sudah menentukan titik 0. Nah, penyayatan. Sekarang kita geser ke kanan. Oke. Kita geser ke kanan. Oke. Ya, inilah yang dinamakan proses setting 0 pahat sebelum memulai proses penguliran. Oke. Kita balik lagi ke slide. Oke. Lalu kita akan memulai langkah penyayatan. Langkah penyayatan kita mulai dengan memajukan pahat 0,1 mili memakan sisi benda. Ya, kita balik lagi ke simulasi. Oke. Tadi kita sudah mengenolkan, sekarang kita bisa majukan 0,1 mili. Terus kelebihan. Nah, 0,1 mili, ya. Kita coba melakukan penyayatan, penguliran, ya. Ya. Ya, sebelum kita nyalakan spindle, di sini ada pengunci ulir, ya. Kita aktifkan dulu pengunci ulir. Oh, tunggu. Kita setting 0 eretan memanjang dulu. Oke. Oke. Sekarang kita majukan dulu. Panjangkan. Kemudian kita nyalakan spindle. Kemudian kita dekati sampai dia menggores. Kemudian kita nolkan. Ya. Kita geser ke kanan. Ya, kita mundurkan lagi ke 0. Nah, ini sudah 0. Baru kita masukkan 0,1.
Ya, oke. Matikan dulu. Lalu kita masukkan, kita aktifkan pengunci ulir. Oke. Terus kita balik. Oke. Kita perbesar. Ya. Sekarang kita mulai penyayatan. Kita coba makan 0,1 mili. Ya. Jangan lupa pada batas penguliran kita harus segera mematikan dengan menginjak pedal rem. Ya, kita coba di sini dulu. Kemudian kita mundurkan. Oke. Mundurkan ya. Kemudian kita putar spindle berlawanan arah ya. Jadi kita tekan yang ini atau klik yang ini. Ya. Nah, dia tidak menyayat ya, karena tadi kita sudah mundurkan pisaunya. Ya. Kalau kita tidak mundurkan, ini kemakan lagi. Ya. Nah, setelah sudah terbentuk goresan-goresan alur ulir, ini harus kita ukur dengan sigmat ya. Kita kembali ke slide dulu ya. Tadi kita sudah lakukan penyayatan awal ya. Jika ukuran pitch sudah benar, lanjutkan penyayatan dengan penambahan 0,3 mili skala non-use. Oke. Lakukan penyayatan sampai kedalaman ulir tercapai, yaitu setengah pitch atau 1 kali pitch pada skala non-use eretan melintang. Ya. Tadi kita bikin ulir dengan pitch 3, maka kedalaman ulirnya adalah 6 ya. Kedalaman ulirnya 3. Maka kita akan memutar skala non-use sejauh 6 mili ya, maksimal ya. Kita kembali lagi ke simulasi. Ini kita kembalikan lagi ke 0 dulu. Kita majukan pahatnya, kembalikan ke 0. Karena tadi sudah dimundurkan. Sekarang kita majukan 0,3. Kelebihan. Kenapa 0,3? Karena proses penyayatan ulir bebannya cukup berat, sehingga kalau terlalu dalam pemakanannya akan merusak pahat ya, atau benda kerja. Ya, kita sayat 0,3 mili ya. Kita tekan yang atas ini. Oke. Kemudian kita mundurkan lagi. Oke. Sampai tidak menyentuh benda kerja. Lalu kita balik putarannya. Nah, kita tambah lagi. Jadi 0,6 tambah 0,3 jadi 0,6 ya. Nyalakan lagi. Ya. Kita mundurkan.
kemudian kita balik lagi putarannya. Ya, kemudian kita tambahkan lagi jadi 0,9. Ya, jadi penambahannya 0,3 0,3. Oke. Kita sayat lagi. Kita mundurkan. Kita nyalakan. Oke. Untuk diingat, kita menambahkan 0,3 sampai kedalaman ulir tercapai, yaitu 3 mili ya. 3 mili, tapi kita harus memutar skala nonis itu sebanyak 6 mili ya. 6 mili. Nah, sekarang untuk mempercepat proses ya, saya tambahkan 2 mili ya. Dalam prakteknya itu sangat sulit untuk dilakukan ya, kecuali didukung oleh kapasitas mesin ya dan tools yang baik, sehingga atau mungkin juga bahan yang dikerjakan cukup lunak. Ya, jadi proses penyayatannya bisa dilakukan setebal mungkin ya, semampunya ya. Oke, kita sayat 2 mili. Ya, kita mundurkan. Ya, kita balik lagi putarannya. Ya, kita tambahkan lagi 2 mili. Jadi 4 mili. Oke. Kita matikan. Kita mundurkan. Kita balik lagi. Oke. Kita majukan lagi. Tambahin lagi 2 mili jadi 6 mili. 6 mili. Kemudian kita sayat lagi. Kita mundurkan lagi. Oke. Kita balikan lagi putarannya. Oke. Tadi kita sudah sampai pada penyayatan 6 mili. Oke. Lalu setelah kedalaman ulir tercapai, kita lakukan penyayatan berulang ya. Berulang pada posisi yang sama tadi 6 mili. Ya, sebanyak 3 sampai 5 kali ya. Nah, nggak dinabrak.
mundurkan lagi. Oke, baru kita balikan lagi putarannya. Hup. Oke, setelah selesai ya penguliran, kita tinggal mematikan tombol emergensi atau mematikan main switch ya. Menekan tombol main switch di sini. Matikan. Oke. Proses penguliran selesai. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.